Perkenalkan, nama saya Faras Raihan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari Jogja, juga asli dari Jogja, kota yang mana sampai sekarang secara pendapatan itu masih dan selalu rendah. Bahkan untuk di sana secara kondisi di UNY ketika ada kondisi yang tadi mungkin disampaikan oleh teman-teman semua, bagaimana UKT ini naik, selalu disampaikan bahwa beras juga naik, Mas, listrik juga naik, semuanya naik dan kondisi sedang inflasi. Nah, apa yang disampaikan itu berkaitan dengan kondisi juga bagaimana orang tua dari mahasiswa ini memiliki beban seperti itu juga. Jadi alasan-alasan seperti itu dirasa tidak bisa menjadi dasar untuk menaikkan UKT, yang mana tadi kalau teman-teman dari berbagai universitas menyampaikan itu ada yang naik golongan 12, ada yang sekian dan sekian. Kalau di UNY nggak beda jauh Bapak Ibu semua. Jadi kalau di UNY ini yang dikatakan selalu, yang dibangga-banggakan oleh rektorat ataupun jajaran-jajaran yang ada di UNY, bahwa UNY ini adalah universitas termurah gitu ya. Universitas termurah, tapi nyatanya pada hari ini setiap golongannya terdapat kenaikan, dan juga tidak hanya kenaikan di golongannya, tapi juga ada penambahan golongan, yang mana pada awalnya adalah mencapai 7, sekarang ini kita mencapai 10 golongan, yang mana seperti yang mungkin saya rasakan, saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Vokasi dengan keterbatasan fasilitas, keterbatasan sarana prasarana, bahkan UKT tertinggi di Fakultas Vokasi itu mencapai 14 juta, itu di golongan 10. Kalau dibayang-bayangkan gitu ya, dengan alasan mereka karena semua naik, kondisi dengan inflasi, dirasa yang merasakan itu bukan hanya universitas gitu, tapi orang tua yang menjadi bapak dan ibu dari mahasiswa pun merasakan seperti itu. Jadi dirasa itu akan semakin menyiksa mereka gitu. Itu yang pertama. Lalu kondisi berikutnya, jika tadi ada beberapa mahasiswa dari beberapa universitas ya yang menyampaikan bahwa kondisi birokrasinya atau rektoratnya cukup terbuka, cukup bisa memahami dan juga bisa menerima apa yang menjadi kondisi saat ini, berbeda halnya dengan di universitas kita, di Universitas Negeri Yogyakarta. Malah memaklumkan kenaikan UKT ini, bahwa oh, udahlah Mas, nggak usah ada yang namanya demo-demo tentang UKT. UKT ini yang kalian bayarkan ini cuman beberapa persen menambal operasional di lingkungan keberlangsungan universitas. Ya memang hanya sekian persen atau beberapa persen. Tapi yang namanya besaran yang udah melampaui batas dan juga tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang dirasa tadi disampaikan beberapa teman-teman, yaitu adalah keterbukaan gitu ya. Jadi di sini terkesan universitas itu meremehkan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa. Nah, jadi meremehkan dan terkesan menggampangkan bahwa wah, ini pasti mahasiswa ini banyak bohongnya gitu, banyak nggak sesuai dengan apa kondisi aslinya. Jadi hal itu yang mungkin menjadi pembeda antara universitas kita dengan mungkin kondisi di universitas lainnya. Selain juga didorong dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 pun dari birokrat yang ada pada kondisi universitas kami mewajarkan apa yang terjadi sekarang dan malah memaksa mahasiswanya untuk jangan bersuara dan udahlah terima aja gitu. Memang kondisinya seperti ini. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan dari kondisi Universitas Negeri Yogyakarta. Ya harapan penuh seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya juga, bahwa kami di kampus kami sudah dilarang untuk berbicara seperti itu. Jadi harapannya kita bisa berbicara baik-baik di sini, kita bisa konkretkan di sini, dan harapannya saya yakin pun ya, yang hadir di sini kita berlandaskan keinginan, bukan keinginan pribadi gitu, juga bukan ikut-ikutan, tapi ingin bersama-sama menyelesaikan untuk bagaimana kita bisa mencapai hasil konkret tanpa harus mengorbankan banyak orang lagi gitu. Mungkin terima kasih dari saya.